Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Amalia dengan nomor induk mahasiswa 221011622007. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mind mapping yang sudah saya buat dengan materi teks anekdot. Nah, materi ini saya dapat dari mewawancarai seorang siswa SMA kelas 10 di SMAN 1 Banjarmasin. Nah, saya bertanya dengan dia, menurutnya materi bahasa Indonesia mana yang paling sulit untuk dia pelajari dan dia memilih teks anekdot. Baik, saya akan menjelaskan apa itu teks anekdot. Nah, teks anekdot itu adalah bentuk teks yang bertujuan untuk menyampaikan kritik atau sindiran melalui cerita singkat yang mengandung humor. Secara umum, teks ini sering mengangkat isu-isu sosial, seperti politik, budaya, atau pendidikan dengan cara yang lucu, namun tetap menyentuh aspek-aspek penting dalam masyarakat. Oleh karena itu, teks anekdot sangat efektif untuk memberikan kesadaran kepada pembaca secara tidak langsung. Baik, kita masuk ke yang pertama dulu, itu ada ciri-ciri teks anekdot. Nah, teks anekdot itu dia mengandung humor dan sindiran. Nah, humor ini menjadi salah satu elemen kunci dalam teks anekdot. Melalui sindiran yang lucu, pesan kritik, itu disampaikan dengan cara yang ringan namun tetap mengena. Lalu bersifat menghibur. Anekdot ini seringkali bertujuan menghibur, tetapi di balik hiburan tersebut tetap ada pesan yang disampaikan. Lalu menggunakan karakter umum atau stereotip. Nah, tokoh dalam cerita yang sering kali mewakili tipe karakter tertentu seperti politisi, guru, atau pekerja yang dikenal luas oleh masyarakat. Mungkin contoh yang ada di daerah Kalimantan Selatan itu seperti Mahalabiu mungkin ya, tapi Mahalabiu itu lebih lelucuan saja, jarang yang menyindir, tapi ada beberapa yang menyindir juga ya kan. Lalu yang keempat, ciri-cirinya itu bahasa dengan makna ganda atau ironi. Nah, teks ini sering menggunakan ironi atau bahasa yang bermakna ganda sehingga pembaca tuh perlu lebih dalam untuk memahami maknanya. Lalu kita masuk ke tujuan dari teks anekdot ini. Yang pertama tadi menghibur pembaca seperti yang sudah saya jelaskan di atas juga. Dia itu mengandung sedikit, bukan sedikit, memang isinya itu untuk menghibur. Cuma di dalam pesannya itu ada sedikit kritik. Nah, cerita anekdot yang ringan dan lucu ini mampu menarik perhatian pembaca sekaligus, jadi membuat mereka tertawa. Lalu tujuan yang kedua itu menyampaikan kritik atau sindiran seperti yang saya bilang tadi. Jadi pesan yang ingin disampaikan biasanya berisi kritik terhadap kondisi sosial, politik, budaya. Lalu kritik ini tidak disampaikan secara langsung tapi melalui humor. Nah, lalu yang ketiga itu meningkatkan kesadaran sosial. Sindiran yang disampaikan dalam teks anekdot ini dapat membuka mata pembaca tentang fenomena-fenomena sosial yang terjadi di sekeliling mereka, mendorong mereka untuk lebih kritis terhadap isu tersebut. Lalu kita masuk ke struktur teks anekdot. Nah, jadi strukturnya ini ada 5. Yang pertama itu abstraksi. Ini adalah bagian pembukaan yang memberikan gambaran umum cerita, menyiapkan pembaca untuk peristiwa yang akan terjadi. Lalu ada orientasi. Bagian ini yang menjelaskan latar belakang cerita atau memperkenalkan tokoh-tokoh dan situasi dalam cerita. Lalu ada krisis. Nah, bagian cerita di mana terjadi kejadian atau konflik yang lucu dan mengundang tawa. Ini adalah puncak dari teks anekdot. Lalu ada reaksi terhadap krisis atau cara tokoh merespon kejadian yang dihadapinya. Lalu yang terakhir ada koda. Nah, bagian akhir dari cerita yang biasanya berisi kesimpulan atau pesan moral yang ingin disampaikan. Lalu ada jenis-jenis teks anekdot. Jadi di situ ada 4 jenis. Yang pertama anekdot sosial, anekdot politik, anekdot pendidikan, dan anekdot lainnya. Nah, yang pertama dulu anekdot sosial itu isinya mengkritisi atau menyoroti perilaku masyarakat yang dianggap lucu atau absurd. Lalu ada anekdot politik, itu berisi kritik atau sindiran terhadap politisi, kebijakan, atau sistem politik yang ada. Lalu ada mengkritik sistem pendidikan, kebijakan sekolah, atau
perilaku guru dan siswa. Lalu ada anekdot lainnya. Anekdot ini bisa menyentuh berbagai aspek kehidupan lain seperti budaya, pekerjaan, teknologi, dan sebagainya. Nah, contohnya itu seperti ini. Ada teks anekdot yang sederhana yang menggambarkan sindiran terhadap politisi atau pejabat yang seringkali memanfaatkan keadaan untuk kepentingan pribadi. Misal ada seorang pejabat yang dengan bangga nih mengumumkan bahwa ia telah memberantas korupsi di kantornya, tapi ternyata ia hanya menyingkirkan lawan politiknya yang korup untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ini adalah bentuk sindiran terhadap praktik korupsi di kalangan pejabat. Di dalam teks anekdot ini juga ada beberapa kendala ya. Yang pertama itu memahami makna tersirat atau pesan moral. Jadi pesan yang ingin disampaikan ini tidak selalu disampaikan secara langsung. Jadi pembaca harus menangkap makna di balik cerita. Jadi agak sulit. Nah, lalu ada struktur cerita yang terkadang tuh tidak logis. Jadi teks anekdot seringkali menghadirkan kejadian yang tidak sesuai dengan logika umum, sehingga dapat membingungkan bagi sebagian pembaca. Lalu ada bahasa yang penuh dengan ironi dan makna ganda seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Jadi penggunaan ironi dan sindiran dalam teks anekdot ini menuntut pembaca untuk lebih kritis dan memahami konteks cerita secara menyeluruh. Nah, jadi kesimpulannya, teks anekdot itu adalah cara efektif untuk menyampaikan kritik atau sindiran mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat. Melalui humor dan penggunaan ironi, teks ini mampu mengajak pembaca untuk berpikir lebih kritis mengenai realitas sosial yang ada. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.